Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan arju bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaira ibadir rahman sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak dan ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah, kembali kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk kita menegakkan salat maghrib berjamaah, dan sembari menunggu waktu isya kita manfaatkan untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, hadits-hadits Rasulullah. Semoga bisa memberikan kemanfaatan bagi kita, menambah iman dan takwa kita, serta menambah ilmu beserta amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita masih dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih pada hadis as-sadisu wa thalathun, hadis yang ke-36, diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan dari seorang mukmin satu penderitaan dari penderitaan-penderitaannya di dunia, maka Allah akan lepaskan satu penderitaannya dari penderitaan-penderitaannya pada hari kiamat. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara muslima satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib, kekurangan dari saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Terakhir kita mengkaji tentang penggalan hadis tersebut.
kewajiban menutup aib saudara muslim, di mana keutamaannya Allah akan tutup aibmu di dunia dan di akhirat. Pemahaman kebalikannya, kalau kau berani membuka aib orang lain, kalau kau berani mencari-cari aib dan kesalahan dari saudaramu, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan bongkar aibmu, entah di dunia atau entah nanti di akhirat. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan malam hari ini kita akan baca penggalan hadis berikutnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba tersebut senang menolong saudaranya. Hadits ini, kata para ulama, menjadi inti dari kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi kalau disebutkan kalimat-kalimat sebelumnya terkait dengan keutamaan saling ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan, membantu saudara, meringankan beban saudara, kemudian balasannya sesuai dengan amalannya, dan itu semua terkumpul pada penggalan hadits ini. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba kalau hamba tersebut senang menolong saudaranya, senang membantu saudaranya. Makanya Allah perintah di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadits ini juga menjadi dasar oleh para ulama yang menetapkan kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalmu. Karena kau suka menolong orang lain, maka Allah akan tolong kamu. Karena kau suka bantu orang lain, maka Allah akan bantu kamu, baik di dunia maupun di akhirat. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah bantu kita. Bagaimana? Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Kita punya masalah, kita punya problem, sulit terselesaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bantu. Kenapa? Karena kau suka bantu saudaramu. Allah akan mudahkan, Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan jalan keluar atas setiap masalah yang kau hadapi. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kita sering mendengar cerita, ada orang-orang yang karena dia menolong saudaranya, ketika saudaranya itu dapat masalah, ketika saudaranya itu ditimpa kesulitan, ada penderitaannya, dia berusaha hilangkan, dia berusaha ringankan, maka kelak tatkala ia berada di posisi yang sama, maka ternyata bantuan datang kepada dia. Ada orang-orang baik yang dengan senang hati menolong dirinya. Bahkan terkadang pertolongan yang diberikan kepadanya lebih dari apa yang dahulu ia tolong kepada saudaranya itu. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini baru di dunia. Bagaimana lagi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu nanti di akhirat, ketika manusia butuh dengan yang namanya pertolongan, ketika manusia sangat butuh dengan yang namanya bantuan, dan pada hari kiamat tiada pertolongan dan tiada bantuan kecuali dengan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada yang lain
Jangankan kepada yang lain, kepada dirinya sendiri dia masih memikirkan, apakah aku bisa selamat? Apakah aku bisa selamat? Terhadap dirinya dia masih pikirkan. Tidak ada waktu untuk memikirkan orang lain. Yang dia pikirkan nafsi, nafsi, diriku dan diriku. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berbuat baiklah sama orang lain. Bantulah saudaramu, tolong saudaramu yang kesulitan. Kalau kau lihat, jangan kau tidak peduli, jangan kau tak acuh. Itu urusannya dia, bukan urusan saya. Sebagai saudara muslim, sebagai saudara sesama muslim, kita mesti menolong orang lain yang membutuhkan. Apalagi kalau kita mampu, apalagi kalau kita bisa menolong. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka Allah akan balas kebaikan kita. Sekecil apapun perbuatan baik itu, Allah akan balas. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Kau berbuat baik sama orang lain, maka Allah akan berbuat baik kepada kamu. Kau mengasihani orang lain, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di muka bumi, niscaya Allah Ar-Rahman akan memberikan kasih sayangnya kepada kamu. Dalam hadis yang lain, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang dia suka memenuhi hajat-hajat saudaranya, kebutuhan-kebutuhan orang lain, maka Allah akan penuhi pula hajat-hajat dan kebutuhan-kebutuhannya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah kalau dia sifatnya muta'addiyah, kalau sifatnya tidak terbatas pada diri kita, tetapi pada orang lain juga, maka itu lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya terbatas pada diri kita. Ini kaidah yang disebut oleh para ulama. Jadi kalau ibadah yang sifatnya mahdhah, ibadah yang sifatnya terbatas pada diri kita, keutamaannya hanya kita, itu kurang utama dibandingkan dengan ibadah yang kalau kita lakukan manfaatnya muta'addiyah. Bukan hanya kita yang mendapatkan, tapi orang lain juga ikut merasakannya. Nah, ini lebih utama. Kaidah ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari ketika Nabi dan para sahabat sedang berangkat jihad, ketika itu banyak dari para sahabat atau sebagian para sahabat berpuasa. Sementara yang namanya jihad butuh tenaga, butuh kekuatan. Maka ketika itu ada beberapa orang sahabat yang berbuka, memilih berbuka untuk mengambil kekuatan dan bisa memberikan bantuan kepada saudaranya yang sedang berpuasa. Maka Rasulullah memuji orang-orang ini. Kata Nabi apa? Zahabal muftirun, zahabal muftirun al-yawma bil ujur. Hari ini kata Nabi, orang-orang yang berbuka telah memborong pahala-pahala yang sangat banyak. Nabi puji orang yang berbuka justru. Kenapa? Orang yang berpuasa utama memang, tetapi manfaatnya berpulang kepada dirinya. Ini kalau kaitannya puasa sunnah ya. Sementara yang berbuka, dengan dia berbuka, dia mengambil kekuatan, dia bisa bantu saudaranya yang berpuasa, maka ini yang lebih utama. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama ussalaf terdahulu. Mereka lebih senang dengan ibadah-ibadah yang sifatnya bisa dirasakan oleh orang lain juga. Makanya pernah disebutkan dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbi muslimin
au tatrudu anhu ju'an, au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati saudaramu muslim. Itu amalan yang paling dicinta sama Allah. Kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati saudaramu yang muslim, atau kau usir darinya rasa laparnya, atau kau singkap darinya penderitaannya, atau kau tunaikan hajat dan kebutuhannya, atau kau lunasi hutang-hutangnya. Kemudian kata Nabi, la an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadal masjid syahran. Kata Nabi, sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk menunaikan hajatnya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf selama sebulan di masjid ini. Apa kata Nabi? Aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajat dan keperluannya, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjid ini. Di masjid ini maksudnya di masjid mana? Bukan masjid ini. Di masjid di zaman Nabi, Masjid Nabawi. Nah tentunya orang yang beribadah di Masjid Nabawi kan luar biasa itu. Tapi Nabi SAW tetap mengatakan, aku berjalan bersama saudaraku, aku bantu dia, itu lebih aku cintai daripada iktikaf sebulan lagi. Nah, kenapa? Kaidahnya tadi, karena kalau iktikaf, faedahnya, keutamaannya terbatas pada diri sendiri. Sementara kalau bantu orang, maka manfaatnya untuk diri dan untuk orang lain, dan itu lebih utama. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya orang itu kalau beramal harus cerdas. Dia memilih mana yang lebih utama bagi dirinya. Bukan artinya puasa tidak utama, bukan artinya iktikaf tidak utama, utama juga. Akan tetapi amalan-amalan itu bertingkat-tingkat satu sama lain. Ada yang lebih utama, ada yang utama, ada yang kurang utama. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kalau kita melihat bagaimana sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membantu para sahabat yang datang berhijrah kepada mereka. Terkenal dalam sejarah, tertulis dalam sejarah bagaimana sambutan sahabat Ansor yang ada di kota Madinah ketika datang sahabat Muhajirin dari Makkah. Luar biasa sambutan mereka. Mereka berikan apa yang mereka bisa berikan kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Ada yang sampai membagi hartanya. Ada yang mengatakan, kau ambil 1/2 hartaku. Padahal mereka tidak ada hubungan darah, cuman hanya saudara sesama muslim. Tidak ada hubungan darah, bukan kerabatnya, bukan keluarganya. Tapi saking cintanya sahabat Ansor kepada sahabat Muhajirin, sampai mereka rela bagi dua hartanya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Ya karena semangat menolong saudara muslim. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang karena keutamaannya yang besar. Orang yang suka menolong orang lain, itu diantara keutamaannya akan dihindarkan dari su'ul khotimah, dan dia akan mendapatkan husnul khotimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, wa inna sonai al-ma'rufi taqi masari as-su'i. Kata Nabi, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain itu bisa mencegah penutupan-penutupan yang buruk, yaitu su'ul khotimah. Dengan kita selalu menolong orang lain, kita akan terhindar dari yang namanya su'ul khotimah.
Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, manusia itu kan tergantung dengan penutupnya, tergantung dengan bagaimana dia menutup kehidupannya. Bukan sekarang. Kalau sekarang kita bisa beribadah, alhamdulillah. Kita bisa sholat, alhamdulillah. Kita bisa ngaji, alhamdulillah. Tapi tidak ada jaminan sampai akhir hayat kita bisa seperti ini. Tidak ada jaminan. Sementara Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal itu tergantung penutupnya. Makanya kita senantiasa meminta kepada Allah husnul khotimah dan meminta perlindungan kepada Allah dari yang namanya su'ul khotimah. Lakukan perbuatan baik, berbuat baik sama orang lain akan menghindarkan dari yang namanya su'ul khotimah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis yang lain terkenal hadis ini yang hadisnya berbunyi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Hadis dengan sanad yang hasan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong manusia, senantiasa menolong hambanya selagi hamba tersebut suka menolong saudaranya. Kemudian di penggalan hadis berikutnya Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar agama, orang yang menghadiri majelis ilmu. Apa kata Rasulullah? Hadisnya juga terkenal ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mencari ilmu, menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini keutamaan orang yang belajar ilmu, orang yang menghadiri majelis ilmu, orang yang mendengarkan ceramah-ceramah ilmiah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini hadis satu-satunya yang menyebutkan tentang masalah ini. Siapa, kata Nabi, yang mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu agama, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Padahal kan kita tahu bersama yang namanya perjalanan untuk ibadah itu bukan cuman menuntut ilmu, iya kan? Bukan cuman menuntut ilmu. Kita pergi ke masjid ini untuk sholat misalnya juga berjalan. Kita mau safar ya, misalnya ke Makkah dan ke Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh juga butuh perjalanan. Kita mau silaturahim butuh perjalanan, dan itu semua ibadah. Tapi tidak ada dalilnya barang siapa yang mengadakan perjalanan untuk silaturahim atau untuk haji dan umroh, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidak ada hadis yang berbunyi seperti itu. Walaupun kita paham bahwa semua ibadah akan mengantarkan kepada surga, ya kan? Tetapi secara khusus Nabi menyebutkan hadis ini. Siapa, kata Nabi, yang mengadakan perjalanan dalam rangka mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa cuma disebut menuntut ilmu? Kata ulama, dikarenakan ilmu, menuntut ilmu adalah kunci agar kita bisa masuk ke dalam surga. Karena semua amal ibadah, semua amal-amal soleh itu tergantung ilmunya. Tergantung ilmunya. Artinya apa? Ketika kau beramal dibangun di atas ilmu yang benar, maka itulah amalan yang makbul, yang diterima sama Allah.
Kalau ada amalan tidak dibangun di atas ilmu yang benar, maka amalnya mardud, tertolak, tidak diterima sama Allah. Makanya Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak dibangun di atas perintahku, kata Nabi, yakni tidak dibangun di atas ilmu yang benar, fahuwa mardud, maka dia tertolak. Nah, ini jamaah sekalian, pentingnya berilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal. Makanya Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya beliau menyebutkan satu babnya judulnya Babul Ilmi Qoblal Qawli wal Amali, bab berilmu dulu sebelum kau berucap dan beramal. Kenapa? Kita ini dilarang mengikuti sesuatu yang kita tak tahu ilmunya. Allah berfirman dalam Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kau berhenti terhadap sesuatu yang kau tak punya ilmu terhadapnya. Jangan kau ikuti itu. Jangankan dalam masalah agama, dalam masalah dunia saja tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu. Misalnya Pak, ada orang ngajak kita misalnya ke suatu tempat, ayo ikut saya dulu. Kemana? Nanti saja, lihat. Yang seperti ini tidak boleh diikuti. Kenapa? Kita belum tahu ilmunya. Allah katakan jangan kau ikuti sesuatu yang kau tak tahu ilmunya, belum jelas, masih samar-samar. Nah, itu dalam perkara dunia, apalagi dalam urusan agama. Kenapa? Fa innas sama', karena sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati manusia itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dengan ilmulah jalan kita bisa benar. Dengan ilmulah kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kita bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang bukan sunnah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Bagaimana caranya kita tahu? Dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu itu wajib, Pak, atas setiap muslim dan muslimah. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Sunan Ibnu Majah, kata Rasul, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Wajib, Pak. Berarti kalau yang tidak nuntut ilmu berdosa, karena wajib hukumnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana caranya kita mau beribadah? Bagaimana caranya kita mau merealisasikan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali dengan ilmu. Ibadah itu dibangun dengan ilmu. Nah, ini para jamaah, disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama itu. Makanya Rasulullah SAW tidak tanggung-tanggung menyebutkan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Barang siapa yang mengadakan perjalanan dalam rangka meraih ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan hadis yang mulia ini. Barang siapa yang dia menempuh perjalanan, kata ulama, menempuh perjalanan di sini baik secara hissiyah maupun secara maknawiyah. Secara hissiyah maksudnya apa? Yani kau betul-betul berjalan dari rumahmu sampai ke masjid untuk menuntut ilmu agama, mendengarkan ceramah-ceramah agama. Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dimudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa juga kata para ulama, perjalanan yang dimaksud di sini perjalanan hissiyah,
yakni dari sisi kita tidak betul-betul mengadakan perjalanan, tapi kita mengusahakan ilmu itu. Bagaimana caranya? Mungkin kita dengan menghafalkannya, mungkin dengan kita memurojaah ilmu itu, mengulang lagi. Mungkin dengan cara kita mendengarkan melalui media live, misalnya ada di YouTube ceramah-ceramah ilmiah misalnya. Nah, ada pengajian-pengajian kita saksikan walaupun kita di rumah kita bisa dengarkan. Di zaman sekarang kan Masya Allah. Nah, pengajian-pengajian seperti ini bisa live sekarang Pak. Ya, walaupun kita berhalangan tidak bisa hadir, kita bisa saksikan di rumah, kita bisa lihat di rumah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Apalagi di dunia sekarang ini, ya, yang banyak kita itu bersinggungan dengan dunia maya. Ya, banyak manusia sekarang itu bersinggungan dengan dunia maya. Nah, makanya nasihatnya para ulama itu, ya, hendaknya kita semarakkan di dunia maya itu, ya, hal-hal yang banyak-banyak berbau agama. Nah, makanya di-share, ya, faedah-faedah ilmiah, adanya pengajian-pengajian sunnah, naam, yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, kita sebarkan, ya, supaya yang lain juga mendapatkan faidah. Kita punya HP Pak, share itu, ya, kajian-kajian ilmiah itu. Nah, kenapa? Dengan kita mengikut ikut serta menyebarkan, kita juga ikut serta menyebarkan kebaikan. Ketika ada orang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk gara-gara kita yang men-share kebaikan itu, kita mendapatkan seperti onta merah, bahkan lebih baik daripada onta merah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang sahih, beliau bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Andai saja Allah memberi hidayah kepada seseorang karena sebab kamu, niscaya itu lebih baik bagi kamu dari mendapatkan onta merah. Onta merah itu lambang kekayaan orang Arab yang paling mewah pada saat itu. Kalau kita bisa kiaskan di zaman sekarang, mobil mewah di zaman sekarang Pak, andaikan ada orang yang memberi mendapatkan hidayah karena sebab kamu, lebih baik bagi kamu daripada mendapatkan mobil mewah di zaman sekarang ini. Itu keutamaannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu adalah jalan yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Ya, kenapa? Karena ilmu itu ibadah. Jadi ilmu itu sendiri ibadah Pak. Ilmu itu sendiri ibadah. Bahkan kata ulama, min afdolil ibadat, termasuk dari ibadah yang utama, khususnya di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menyebutkan, termasuk dari tanda kiamat. Kiamat sudah hampir tiba Pak. Apa tanda kiamat itu? Kata Rasulullah, ayyurfa'al ilmu. Ilmu itu dicabut sama Allah. Wa yadharul jahlu, kemudian kejahilan merajalela. Wa yantiqu ar-ruwaibidhah, kemudian akan ada orang-orang berbicara, ya, orang-orang yang dia itu kata Nabi ruwaibidhah. Dia yang berbicara tentang masalah agama. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu ruwaibidhah? Kata Rasulullah, rajulun tafih yatakallamu fi mas'alatin amah. Orang yang asalnya tidak tahu, tapi sok tahu, berbicara tentang masalah agama. Kan banyak orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang ngomongnya sembarangan. Ya, banyak terkadang di media-media sosial itu. Orang-orang yang tidak tahu agama, berbicara tentang urusan agama. Bukan semakin memperbaiki agama, tapi justru merusak agama itu. Karena orang berbicara tentang agama bukan sembarangan. Ini amanah ilmiah yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menuntut ilmu itu disamakan dengan jihad fi sabilillah. Itu disamakan dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu itu Pak. Ya, di mana mereka, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala samakan dengan berjihad, menuntut ilmu itu. Ya,
Menuntut ilmu agama itu sama dengan orang yang berjihad. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ketika Rasulullah SAW berada di Makkah bersama para sahabat, tentu kita maklumi bersama bagaimana di fase Makkah itu Rasulullah SAW dan para sahabat ditindas oleh orang-orang musyrikin. Mereka menyiksa kaum muslimin. Betul-betul penyiksaan demi penyiksaan dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan nabinya untuk berjihad pada fase Makkah. Kapan diperintah berjihad? Nanti ketika Nabi hijrah ke Madinah. Loh, kenapa tidak diperintah berjihad? Ya karena ketika itu belum mampu, belum ada kekuatan. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tetapi kalau kita lihat di dalam Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sempat memerintahkan kepada nabinya untuk berjihad. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran, yang mana ayat ini ayat Makkiyah, wajahiduhum jihadan kabira, dan berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Nah ini kok ayat ini kenapa disuruh berjihad padahal waktu itu di fase Makkah tidak ada jihad di masa itu. Kata ulama, jihad yang dimaksud dengan ayat ini maksudnya jihad mereka dengan ilmu, bantah mereka dengan ilmu agama. Maka Allah menamakan jihad, menamakan ilmu dengan apa? Jihad. Itu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, itu laksananya mujahidun fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya terlalu banyak keutamaan ilmu itu. Dan cukuplah juga kata para ulama yang menunjukkan di antara keutamaan ilmu itu bisa menjadi amal jariah, Pak. Ilmu bisa menjadi amal jariah. Apa itu amal jariah, Ustadz? Amal jariah itu, jariah artinya yang mengalir. Amal jariah, amal yang mengalir. Mengalir kemana, Ustadz? Mengalir ke kuburanmu, walaupun kau sudah mati, walaupun kita sudah meninggal dunia. Kan kata Rasul SAW dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, idza mata benu Adam, apabila anak cucu Adam meninggal, inqata'a anhu sairu amalih, maka terputus semua amalnya, tidak ada lagi hubungannya, illa min salas, kecuali 3 ini kata Nabi yang akan terus mengalir. Nah, inilah yang kita kenal dengan apa? Amal jariah. Apa itu? Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Kalau kau dulu gemar bersedekah ketika di dunia, pahalanya akan terus mengalir. Apalagi kau dahulu pernah mewakafkan sebagian hartamu di jalan Allah untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, untuk wakaf di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalir pahalanya, Pak. Yang kedua, awaladin solihin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, doanya sampai, ya, kebaikan untuk kedua orang tuanya. Luar biasa. Sampai disebutkan bahwa ada seorang bapak mendapatkan mahkota megah di dalam surga. Dia pun bertanya, dari mana aku dapatkan ini ya Rabb? Rasa-rasanya aku tidak pernah beramal seperti ini. Kata Allah berfirman kepadanya, bistighfari waladikalak, itu kau dapatkan karena anakmu suka memintakan ampunan untukmu. Beruntungnya orang tua yang punya anak soleh. Dan yang ketiga kata Nabi, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang akan terus mengalir pahalanya. Kata Nabi apa? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Inilah ilmu, Pak, yang senantiasa Nabi minta. Makanya termasuk wirid yang senantiasa Nabi ucapkan selesai dari sholat subuh, Pak. Ucapkan doa ini selesai sholat subuh. Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amalkan ini, Pak. Tiap subuh baca ini,
Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku as'aluka, minta kepadamu ya Allah, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Nabi SAW tiap pagi Pak minta ini. Betapa pentingnya ilmu itu. Nabi SAW minta terus. Nabi saja minta. Padahal kan kurang apa lagi ilmunya Nabi itu. Orang paling berilmu tentunya. Ya dia yang mengajarkan kepada kita ilmu agama, yang turun-temurun sampai pada hari ini. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi senantiasa memintanya. Sampai disebutkan oleh para ulama, tidak ada perintah kepada Nabi untuk meminta tambahan apapun kecuali minta tambahan ilmu. Jadi Nabi tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan harta, minta tambahan ini dan itu. Tidak ada. Yang Allah perintahkan kepada Nabi cuman minta tambahan ilmu. Ayatnya dalam Quran, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Muhammad, perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkan ilmu kepadaku. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ada ilmu yang tak bermanfaat. Inilah yang Rasulullah berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu itu. Jadi ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tak bermanfaat. Nah, sekarang apa itu ilmu yang bermanfaat? Apa itu ilmu yang tak bermanfaat? Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, ilmu yang bermanfaat itu ada dua. Ilmu yang bermanfaat itu dari sisi zatnya atau dari sisi pengaruhnya. Kalau dari sisi zatnya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa setiap ilmu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu ma qala fihi haddatsana wa ma siwa dzalika wasawisu syayatin, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu yang bersumber dari Nabi. Yang bersumber dari Nabi ada dua, Quran dan hadis. Dan selain itu kata Imam Syafi'i adalah was-was dari setan. Dari sisi pengaruhnya, ilmu yang bermanfaat kalau kau amalkan. Kalau kau punya ilmu kau tak amalkan, tak bermanfaat. Ilmu itu nanti bermanfaat kalau kau amalkan. Dan ilmu itu nanti bermanfaat kalau kau siarkan, kau tak sembunyikan. Nah, makanya tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka ilmu tak bermanfaat kalau ilmu itu kau tak amalkan, kau tak siarkan sama orang lain, kau tak bagi sama orang lain, maka ilmunya tak bermanfaat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis Rasulullah SAW ini, penggalan hadis yang mulia ini memberikan banyak sekali kepada kita faidah terkait dengan masalah ilmu dan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah-langkah kaki kita untuk senantiasa dan terus-menerus belajar ilmu agama sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang bukan hanya sekadar menuntut ilmu, tetapi juga orang yang suka mengamalkan ilmu, menyiarkan ilmu, dan bersabar di atas ilmu tersebut. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.